Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke part kedua. Tapi yang ini saya lompat ke langsung bab ini ya. Yang Baswedan itu saya lompat karena memang itu sensitif. Nanti saya difitnah katanya ini berurusan dengan Anies Baswedan. Padahal ini penelitian sejarah Pak, dan ini ditulisnya udah lama. Penelitiannya ini lama Pak. Penelitian ini lama ya. Penulis ini kan ini penulisnya ini sekedar informasi. Penulis buku ini adalah penulis dari Babat Banten. Dan penelitiannya bukan cuma di Banten Pak, tapi yang berkaitan dengan yang Banten juga. Semua yang pernah berkaitan dengan Banten, daerah-daerah yang pernah diplomasi dengan Banten itu mengaitkan mereka. Budayawan itu seperti itu, sejarawan seperti itu, yang melakukan penelitian. Bukan cuma di Banten saja, literatur-literatur di mana yang berkaitan dengan Banten itu pasti diteliti. Bahkan membuat perhimpunan-perhimpunan seperti itu. Nah, perlu diingat juga bahwa jangan sampai ketika kita melihat imigran dari Yaman itu kita melihat mereka sebagai orang yang buruk, enggak. Karena kan banyak sekali orang-orang Yaman atau keturunan Habab itu yang baik ya. Semisal kita melihat Habib Lutfi, kemudian Habib Jindan, dan Habib Novel misalnya. Walaupun saya tidak mengatakan semisal Habib Bahar itu juga nggak baik, enggak. Saya mencintai semua habaib. Cuma ini kan netizen kadang-kadang seperti itu. Ya, semua Habib saya cintai, Habib Bahar, Habib siapapun saya cintai. Saya mencintai mereka semua. Umumnya sebagai manusia, sebagai sesama manusia, khususnya mereka sebagai zuriat. Sebagai sikap ihtiyat saya menganggap mereka sebagai zuriat kok. Cuman kan persoalannya yang saya angkat kemarin-kemarin itu berbicara ilmu Pak, berbicara ilmiah ya. Bahwasanya Kiai Haji Maduddin itu tesisnya belum ada yang membantah sampai sekarang secara konkret, itu belum ada. Gitu. Ya bahkan ada beberapa masuk chat di saya itu membantah ungkapan Kiai Haji Maduddin, tapi ketika saya tawarkan untuk berdiskusi langsung, banyak alasan hingga akhirnya tidak jadi seperti itu ya. Intinya seperti itu saja. Saya sih untuk penelitian soal Kiai Maduddin saya cuma bisa menjadi pengantar ya. Kalau memang ada yang bersedia berdiskusi langsung dengan beliau ya silahkan. Nah, hikmah yang lain, kita ini kan sering sekali disebut sebagai negara yang minat bacanya paling rendah. Banyak penelitian itu seperti itu, banyak sekali. Kita memang harus akui ya, buktinya penerbit buku itu mereka lebih suka menerbitkan buku-buku romance picisan begitu ya, romance receh itu yang anak-anak muda galau, anak sekolah itu, ketimbang buku-buku literatur semacam ini yang berkaitan dengan pergerakan politik ya. Misalnya begini saja, buku tentang demokrasi Bung Hatta, siapa yang baca? Buku Madilog Tan Malaka, siapa yang baca? Kalau bukan mahasiswa itu pun dia mahasiswa nggak semuanya baca Pak. Itu ya. Apalagi kalau secara kompleks keagamaannya itu literatur di pesantren misalnya, itu kan cuma beberapa segelintir orang saja. Ya artinya kan perlu diakui juga secara kasat mata saja, secara permukaan kita itu memang alergi membaca. Kita ya, kalau kita itu termasuk saya. Kalau Anda tidak merasa seperti itu ya alhamdulillah. Bagian kedua, keturunan Arab yang mempribumi. Kedatangan Wali Songo jauh sebelum imigran Yaman dibawa Belanda itu datang. Artinya sebelum imigran dari Yaman dibawa Belanda, Nusantara ini atau Nuswantara, dulu itu dikenal dengan Nuswantara ya. Nusantara ini telah kedatangan beberapa orang Arab yang sengaja datang untuk berdakwah. Mereka dari kalangan elit secara sosial, bukan datang untuk mencari makan seperti kebanyakan imigran Yaman. Bahkan mereka diterima menjadi menantu raja-raja di Nusantara. Ya semisalnya itu siapa itu, Syarif Hidayatullah itu ya. Begitu. Kemudian sebagian keturunan mereka menjadi raja-raja di berbagai belahan bumi Nusantara. Fakta ini didukung oleh hasil penelitian ahli DNA. Oh ya, tadi saya ngomong Syarif Hidayatullah itu bukan Syarif Hidayatullahnya, takut digoreng sama netizen ini, saya khawatir. Tapi ayahnya, gitu ya. Termasuk Dr. Herawati Sudoyono atau Herawati Sudoyo ya. Beliau menengarai bahwa pengelompokan DNA terbaru di Indonesia itu adalah pribumi yang memiliki darah Arab yang kedatangan sesama dengan Wali Songo atau sejaman Wali Songo maksudnya. Artinya kelompok ini adalah keturunan daripada pendakwah Islam itu, sehingga fakta bahwa Wali Songo memiliki banyak keturunan itu berdasarkan ilmu medis dengan tes DNA. Ini berarti kita berbicara Wali Songonya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mengetahui tentang bagaimana seluk-beluk keturunan Wali Songo bisa dengan buku ini ya.
Selain itu juga berdasarkan ribuan catatan atau riwayat yang dipegang oleh keturunan Wali Songo dan penyebar Islam sejaman yang tersebar di Nusantara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Karena berbicara Nusantara itu negara-negara serumpun teman-teman, bukan cuma Indonesia ya. Dan Thailand pun ini kalau tidak salah itu bukan Thailand seluruhnya, tapi Thailand Selatan. Khusus keluarga Wali Songo, ada beberapa versi mengenai nasab mereka, di antaranya versi Ba'alawi. Kebanyakan habaib mengklaim bahwa Syekh Jumadil Kubro Wali Songo sebagai leluhur Wali Songo adalah dari keturunan Ba'alawi, yaitu dari marga Azamat Khan Ba'alawi. Orang Nusantara, khususnya para kiai, selama ini lebih percaya pada versi habaib, apalagi beredar klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih di antara nasab-nasab asyraf di dunia, sehingga versi habaib terkait nasab lebih dipercaya daripada versi lain oleh umat Islam Nusantara selama ini. Berdasarkan sejarah yang sampai pada kita, ini saya ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Sering sekali kita kan gampang digoreng oleh isu-isu Islam Nusantara. Bagi yang menolak ataupun yang mengamininya atau yang tidak mempersoalkannya. Sebetulnya ini juga menjadi tanda kita itu sebetulnya kurang kesadaran literatur terhadap Nusantara itu sendiri. Sehingga kita kisruh saja tidak jelas. Apatah lagi yang digiring Islam Nusantara itu tidak ada Islamnya Islam. Aduh Pak. Apa saya Islam Nusantara? Oh enggak gitu juga. Saya enggak ikut terlibat terhadap perdebatan Islam Nusantara atau bukan Nusantara. Saya lebih senang memperdalam apa dan bagaimana Nusantara dan bagaimana secara historis dan kebudayaan di masa lalu. Saya lebih senang untuk mengukur dari bagaimana dari sisi ilmunya ya, bukan dari perdebatan saya Islam Nusantara atau bukan. Karena kalau kita seperti itu cara mikirnya kita akan digiring oleh berbagai pihak untuk melakukan atau untuk jadi korban politik identitas gitu ya. Ciri-cirinya kalau Islam Nusantara tuh begini. Kalau yang enggak Islam Nusantara itu pasti begini. Lah capek kalau kita kayak gitu Pak ya. Nah cobalah kita sedikit saja mencintai ilmu pengetahuan. Ya Kak, bagi teman-teman yang tidak suka dengan buku ini, silahkan dibantah nggak apa-apa. Tapi secara argumentatif, dengan apa? Kalian ya baca, meneliti, begitu. Bukan kalian tidak terima dengan ini karena tidak suka marah-marah. Itu Pak ya, nggak seperti itu. Berdasarkan sejarah sampai pada kita bisa menyimpulkan bahwa Wali Songo memiliki karakter yang berbeda jauh dari imigran Arab yang datang belakangan. Berikut saya kutip tulisan dari Kiai Haji Ali Badri dalam buku beliau yang berjudul Tasawuf dan Mempribumi, Kunci Sukses Dakwah Wali Songo. Ini berbicara tentang bagaimana kok Wali Songo bisa sukses dan mempribumikan ajaran-ajaran mereka, bahkan mereka sendiri pun mempribumi di Nusantara ini. Kita akan simak di sini. Kiai Haji Ali Badri menerima klaim habaib bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah Ba'alawi, yaitu dari marga Azamat Khan. Berikut tulisan beliau ini. Dari sejarah manhaj salaf alawiyin Nusantara, khususnya leluhur keluarga Azamat Khan, ini namanya MDAS teman-teman ya. Kalau tanda baca dibaca dari sisi sisi tanda bacanya ini namanya MDAS, koma 2 ini. Kalau MDAS itu nggak pakai koma 2, biasanya pakai garis gitu. Saya menangkap konsep yang sangat dipegang teguh oleh mereka, yaitu menghargai tokoh dan budaya setempat. Setiap bangsa merasa bangga dengan kebangsaannya. Mereka sangat sensitif terhadap semua yang dianggap asing. Dari sejarah penguasaan pemerintah oleh keluarga keturunan Syekh Jumadil Kubro, hampir tidak ada pendirian pemerintahan baru atau oleh orang baru asing di Nusantara ini. Ketika Maulana Ali Nurul Alam menjadi penguasa kerajaan Campa dan beliau adalah orang pertama dari keluarga Ba'alawi yang menjadi raja di Nusantara, beliau melanjutkan kerajaan milik kakek dari ibunya. Beliau pun tidak menggunakan nama panggilan yang asing di telinga orang Campa. Nah ini salah satu tanda-tandanya ya. Artinya kita harus bermasyarakat itu, termasuk ketika kita berbicara dengan masyarakat setempat, kita harus menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh mereka. Jadi seperti itu, jangan sampai kita menggunakan cara sapena edewe. Kalau dalam kajian balago ada kan muqtadul hal. Kalau teman-teman ngaji balago itu kan sebetulnya di konsep dasar balago itu sudah diajarkan tentang bagaimana muqtadul hal atau muqtadul makom ya. Cara menempatkan sesuatu. Nah, misalnya handphone, kita tahu handphone itu baik, bagus untuk memperkaya pembendaharaan pengetahuan ya, untuk mengakses bacaan-bacaan. Tetapi kalau handphone itu digunakan untuk yang tidak pada tempatnya, apatah lagi untuk menghack akun orang atau dan lain-lain sebagainya, itu kan nggak jadi bagus. Bagaimanapun alat itu tentang bagaimana kita menggunakannya.
Beliau dikenal dengan panggilan Wan Bo Teri Teri. Ini apa namanya, mendapatkan julukan seperti ini kan yang dekat dengan masyarakat seperti itu ya. Ketika Syarif Hidayatullah menjadi penguasa kerajaan Cirebon, beliau melanjutkan kerajaan milik mertua dan paman dari ibunya. Orang Cirebon menganggap beliau sebagai terah raja asli mereka, Prabu Siliwangi, dan beliau pun lebih akrab dipanggil Sunan Gunung Jati. Tuh, cara dakwah Wali Songo kenapa sukses, karena mereka merealisasikan diri mereka, mengkreat diri mereka sebagai orang-orang yang tidak terpisah dari kebudayaan setempat, dari kebudayaan yang menjadi tempat sasaran mereka untuk berdakwah. Jadi caranya seperti itu. Kenapa Wali Songo itu mudah diterima di Indonesia. Ketika Sunan Ampel mendirikan Kesultanan Demak, beliau tidak mau menjadi sultan atau mengangkat keluarga beliau sendiri menjadi sultan, melainkan mengangkat menantu beliau, Raden Fatah. Ini Raden Fatah ya, untuk menjadi Sultan Demak. Ya mungkin yang nulis orang Sunda ini. Oh iya, yang nulis ini adalah apa namanya? Penulis Babat Banten. Sudah apa sudah saya jelaskan ya? Untuk menjadi Sultan Demak, ya Raden Fatah yang menjadi Sultan Demak. Beliau menghargai fanatisme orang Jawa terhadap kebesaran raja-raja mereka, sehingga beliau memilih Raden Fatah yang merupakan putra Prabu Brawijaya V. Atau kalau bentuknya gini, kalau di dalam bahasa Arab itu kan 7 ya. Ini Brawijaya V ya. Ini tulisannya Romawi. Itu hanya contoh kecil saja untuk menggambarkan kejelian dan kepekaan mereka di dalam menjaga perasaan dan menghormati budaya orang. Jadi caranya seperti itu. Cara kita tahu posisi, kita tahu kita berhadapan dengan siapa, tahu diri, cara menempatkan diri itu sangat penting, Pak. Sehingga walaupun mereka datang dari negeri asing dan membawa agama asing, tidak seorang pun dari pribumi Nusantara yang merasa dijajah oleh Syekh Jumadil Kubro dan keturunannya. Memang secara sosiologis dan historis, orang Nusantara itu sangat welcome sekali, tidak anti berjajah. Kita itu negara polos, negara lugu, Pak. Karena apa? Saking baiknya budaya kita itu. Ya bahkan penjajah Belanda itu dengan mudah masuk membodohi kita ya. Karena diplomasi sebetulnya kan kalau kita berbicara sejarah tentang Belanda masuk ke Indonesia ini, meskipun nggak bahas Belanda, itu kan karena diplomasi karena kebaikan orang kita itu yang memang kadang dimanfaatkan oleh orang-orang asing. Justru mereka mencintai dan menghormati ulama salaf Alawiyin itu karena jasa-jasa perjuangan mereka untuk bangsa ini. Nah ini juga bagi teman-teman yang agak-agak sensi kepada orang Alawiyin, perlu diingat mereka juga kakek-kakek para habaib itu memiliki jasa yang sangat besar untuk Indonesia. Ya, ini saya berikan bantahan ya. Saya juga khawatir saya ini adalah provokator bagi orang-orang yang membenci Habib. Nah, akhirnya oleh postingan saya ini mereka bisa leluasa untuk membenci Habib. Enggak seperti itu ya. Jangan sampai pengetahuan yang saya berikan ini, informasi yang saya berikan ini dijadikan alat untuk teman-teman membuli orang-orang yang mencintai Habib. Tidak seperti itu. Ya, jangan. Kita harus cerdas, Pak. Harus pakai otak ya. Bangsa ini tahu persis bahwa ulama itu tidak datang di negeri ini untuk mencari nafkah. Justru mereka adalah bangsawan-bangsawan kaya di negeri mereka, dan mereka datang ke negeri ini untuk memberikan kebaikan pada bangsa Nusantara. Itu ya. Jadi jangan asal nyongor ya, kamu awas ya. Menonjolkan kelompok penyebab kegagalan perjuangan. Mungkin segini saja dulu dari saya, Pak ya. Mungkin di part selanjutnya kita bisa lanjut nanti. Bagi teman-teman yang pengen PDF-nya bisa chat di nomor saya. Di konten-konten berikut itu saya meletakkan nomor teleponnya. Saya tuh nggak pelit kalau soal ilmu, silahkan saja. Dan ini hasil penelitian sangat luar biasa. Ingat, perlu diingat, ini tidak ada kaitan dengan politik bagi orang-orang yang mengatakan apa itu namanya. Yang mengatakan ini berkaitan dengan politiknya Anies Baswedan. Apa itu, nggak ada, saya nggak kenal Anies. Iya, kadang-kadang netizen itu berasumsi tanpa dasar ya, berprasangka tanpa dasar. Jadi saya juga tidak ingin di framing sebagai pembenci. Enggak, saya itu pure. Kalau saya juga sering bahas sejarah kok teman-teman. Silakan simak di konten-konten saya sebelumnya, itu saya berbicara sejarah bagaimana dulu di era Abbasiyah, Ibnu Sina, Ibnu Rus pernah saya bahas juga. Pokoknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang memberikan sumbangsih besar atau kontribusi besar terhadap peradaban Islam. Bahkan Eropa itu yang mengadopsi tulisan-tulisan mereka, hingga Eropa itu menciptakan rumah sakit misalnya dari sisi kedokteran, menciptakan pergerakan politik dari sisi sosiologis, psikoanalisis. Siapa? Ibnu Rus punya ya. Jadi seperti itu. Ya tinggal bagaimana kita lah meningkatkan kesadaran literatur, meningkatkan daya baca kita, gairah keilmuan kita itu ditingkatkan. Saya yakin kalau orang-orang sudah cerdas,
memiliki ilmu pengetahuan besar, memiliki kesadaran terhadap bacaan, terhadap literatur yang sangat tinggi, kita tidak bisa lagi dibodohi. Kita tidak mudah lagi untuk dipancing, untuk digoreng, untuk di-framing, untuk digiring. Nggak mudah, Pak. Tinggal bagaimana kepekaan kita ya, jadi seperti itu. Nah, ini menonjolkan kelompok penyebab kegagalan perjuangan. Nanti saya akan bahas di part selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.